Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sapitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian politik, strategi dasar pemikiran penyusunan Poltranas untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam segala bidang. Baik, saya akan menjelaskan untuk slide 1. Pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteria, yang terdiri dari kata polis, yaitu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, atau tela artinya urusan. Dalam bahasa Inggris dapat diartikan politik atau polis dalam makna kepentingan umum, yaitu rangkaian prinsip, keadaan, cara, dan alat untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Polisi dalam makna kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin pelaksanaan usaha, cita-cita, dan tujuan. Politik juga dapat dipandang dari sudut yang berbeda, yaitu antara lain: 1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu teori klasik Aristoteles. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Yang pertama ada negara, organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua ada kekuatan, seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya, bagaimana cara mempertahankan dan bagaimana cara melaksanakannya. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu aspek utama politik. Perlu diperhatikan siapa pengambilan keputusan, untuk siapa keputusan itu dibuat. Yang keempat ada kebijakan umum, merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Pengertian strategi. Strategi berasal dari kata Yunani yang berasal dari kata the art of general, atau seni seorang panglima yang digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz tahun 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan peperangan itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Politik dan strategi nasional atau Polstranas. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengadilan, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi politik, cara pelaksanaan politik nasional untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Penyusunan Polstranas disusun berdasarkan kenegaraan menurut Undang-Undang 1945 oleh 1. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat yang disebut infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau insert group, dan kelompok. Proses penyusunan Polstranas di tingkat suprastruktur politik dilakukan oleh Presiden setelah menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakannya.
Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memiliki politik nasional dilakukan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan petunjuk presiden. 1. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 telah dikembangkan, pendapat ini menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan MA, Mahkamah Agung. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam membangun nasional memerlukan kepanduan tata nilai, struktur, dan proses. Kepanduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional berfungsi untuk memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Yang pertama ada makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih berdaulat, mandiri, keadilan, sejahtera, maju, serta kukuh berkekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan itu sendiri itu sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Prioritas pembangunan nasional tahun 2004 sampai 2009. Agenda mewujudkannya Indonesia yang damai dan aman meliputi 1. Peningkatan saling percaya dan mengharmonisasi antar kelompok masyarakat. Yang kedua ada mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur. Yang ketiga, peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Yang keempat ada pencegahan dan penanggulangan separatisme. Yang kelima, pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme. Yang keenam, peningkatan pengetahuan pertahanan negara dan pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan berdemokratis. Yang pertama, pembenahan sistem hukum nasional dan politik. Yang kedua, penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Yang keempat, penikmatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak. Yang kelima, revitalisasi, proses desentralisasi, dan otonomi daerah. Sasaran implementasi wawasan Nusantara. Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Implementasi dalam berbagai bidang. Yang pertama ada implementasi di bidang budaya, yaitu kesejahteraan dan kesehatan nasional. Yang kedua ada di bidang pendidikan, mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia,
menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dan dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama pada peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan. Implementasi politik dan strategi dalam bidang-bidang pembangunan nasional tahun 1999 sampai 2004. Ada 5, yaitu peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Yang kedua, pengembangan kebudayaan yang dilandaskan pada nilai-nilai luhur. Yang ketiga, peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas. Yang keempat, pencegahan dan penanggulangan separatisme. Yang kelima, pencegahan dan penanggulangan gerakan teroris. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.